Perkenalkan, nama saya Linda Dina Lailaem dengan NIM 18704139. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah penulisan ilmiah dengan soal dan jawabannya sebagai berikut. Konsep dan ciri-ciri karya ilmiah. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2, kerangka teori. Yang pertama, landasan teori. Kedua, hipotesis penelitian. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Definisi konsep dan operasional variabel. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Yang keempat, jenis sumber teori pengumpulan data. Yang kelima, teknik analisis atau pengujian data. Bab 4, pembahasan penelitian. Yang pertama, gambaran umum objek penelitian. Yang kedua, deskripsi hasil penelitian. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Yang keempat, interpelasi hasil pengujian hipotesis. Bab 5, penutup, daftar pustaka, kesimpulan, saran. Kedua, lampiran. Nomor 2, jelaskan hal-hal yang dibutuhkan saat melakukan perencanaan penulisan ilmiah. Yang pertama, pemilihan topik. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan menggunakan salah satu kata tanya terhadap rumusan yang kita buat. Yang ketiga, jika dapat menjawab dengan pasti pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, berarti rumusan tujuan yang kita buat sudah cukup jelas dan tepat. Yang ketiga, pemilihan judul bagi pembaca. Nomor 3, jelaskan hal-hal prinsip dalam penelusuran kepustakaan. Pengertian penelusuran pustaka. Di dalam kaitan ini, salah satu fase yang tidak mungkin dilewatkan oleh para peneliti dan penulis karya atau karangan ilmiah lain dalam rangka melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah adalah penelusuran pustaka. Penelusuran pustaka adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertajam metodologi, memperkuat kajian teoritis, dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Tipe penelusuran. Dari pola telusurnya, penelusuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu telusur dokumen, telusur informasi. Cara-cara melakukan penelusuran. Penelusuran manual. Tipe penelusuran. Dari pola telusurnya, penelusuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu telusur dokumen. Yang kedua, telusur informasi. Cara-cara melakukan penelusuran. Penelusuran manual dengan menggunakan publikasi tercetak, bibliografi, abstrak, indeks, serta katalog perpustakaan. Yang kedua, penelusuran dengan cara akses langsung atau online ke penyedia pangkalan data. Penelusuran yang ketiga dengan menggunakan CD-ROM dan pangkalan data yang dibangun sendiri. Nomor 4, uraikan secara singkat, padat, dan jelas mengenai etika penulisan ilmiah. Etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan oleh penulis tentang baik cara penulisan. Dalam hal ini, yang dinilai bukanlah benar dan salahnya suatu karya ilmiah, melainkan baik cara penulisan ilmiahnya serta penulisan yang baik. Seseorang penulis bisa saja telah menulis dengan benar suatu karya tulis ilmiah, tetapi tetap ada risiko bisa melanggar etika penulisan ilmiah. Oleh karena itu, etika penulisan ilmiah bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun ia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis harus mampu apa yang dia tulis sehingga standar kualitas karya tulis dapat terpelihara dan terjaga serta masyarakat terlindungi dan terjaga kepentingannya masing-masing dan terlindungi dari kemungkinan dampak negatifnya. Dengan demikian, penulis di samping memiliki hak kebebasan untuk mengungkapkan pemikirannya sehingga dihormati
dan dihargai orang lain. Juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang ia tulis. Tipe penelusuran dari pola telusurnya. Penelusuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu telusur dokumen, yang kedua telusur informasi. Cara-cara melakukan penelusuran. Penelusuran manual dengan menggunakan publikasi tercetak, bibliografi abstrak, indeks, serta katalog perpustakaan. Yang kedua, penelusuran dengan cara akses langsung atau online ke penyedia pangkalan data. Soal nomor 5. Berikan penjelasan mengenai cara menulis sitasi. Sitasi adalah upaya seorang penulis dalam mengutip atau mengambil kalimat dari penulis yang lain yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Dalam bidang akademis, penulis sitasi ini sangat diperlukan dan wajib digunakan untuk penulisan akademik ataupun karya tulisan yang berbasis ilmiah. Tulisan lain tersebut tentunya harus mencantumkan sumber referensi yang digunakan. Istilah pengutipan tulisan ini merupakan salah satu hal untuk menghargai dan menghormati kekayaan intelektual seseorang penulis dengan menuliskan sumber buku atau referensi tulisan agar terhindar dari plagiasi. Soal nomor 5. Berikan penjelasan mengenai cara menulis sitasi. Sitasi adalah upaya seorang penulis dalam mengutip atau mengambil kalimat dari penulis yang lain yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Dalam bidang akademis, penulis sitasi ini sangat diperlukan dan wajib digunakan untuk penulisan akademik ataupun karya tulisan yang berbasis ilmiah. Tulisan lain tersebut tentunya harus mencantumkan sumber referensi yang digunakan. Istilah pengutipan tulisan ini merupakan salah satu hal untuk menghargai dan menghormati kekayaan intelektual seseorang penulis dengan menuliskan sumber buku atau referensi tulisan agar terhindar dari